Cerita berjudul Cinta Seorang Skizofrenia ditulis oleh Dita Fatmarini, part 10, Teroris. Pagi itu sebelum bel tanda masuk berbunyi, aku bertemu dengan ibu penjaga UKS tepat di depan UKS. Tidak banyak anak yang berlalu lalang di situ, hanya ada sekitar beberapa orang anak saja. "Ada yang ingin bertemu dengan kamu," kata ibu penjaga UKS itu. "Siapa, Bu?" tanyaku ke ibu itu. Tiba-tiba keluar bapak tukang kebun sekolah dari ruang UKS. Aku benar-benar kaget dibuatnya. Tapi bapak itu langsung mengatakan, "Jangan lari, saya tidak berniat untuk mengganggumu. Saya hanya ingin meminta pertolonganmu." "Ini suami saya, Nak. Dia butuh bantuanmu," kata ibu penjaga UKS itu. Ternyata bapak itu orang baik. Aku sudah berburuk sangka sebelumnya. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku pada bapak itu. "Masuklah sebentar. Ini ada hal yang sangat rahasia," kata bapak itu. Aku lalu masuk ke dalam UKS itu. Kami duduk berhadapan di sofa. "Begini, Nak," kata bapak itu. "Kamu kenal Tiara, kan?" "Tiara? Bapak kenal Tiara?" tanyaku dengan kaget. "Iya, Nak. Tiara itu ponakan kami di Jawa," jawab ibu penjaga UKS itu. Dunia ini benar-benar sempit. "Ada apa dengan Tiara?" tanyaku kepada mereka. "Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tiara. Saya membutuhkan seorang murid yang dapat saya percaya di sekolah ini. Kebetulan Tiara bercerita kalau sahabatnya bersekolah di sini. Kata Tiara, kamu anak yang baik dan bisa menyimpan rahasia," jelas bapak itu. "Lalu apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku. "Sebenarnya ini hal yang sangat sulit, tapi ini demi kepentingan orang banyak. Jadi sebenarnya saya ini seorang mata-mata dari kepolisian. Sekolah ini menjadi target salah seorang teroris, dan kabarnya teroris itu adalah salah seorang guru. Karena saya hanya bisa menyamar sebagai tukang kebun, saya tidak bisa memperhatikan lebih jelas gerak-gerik guru-guru di sekolah ini," jelas bapak itu. Dia lalu melanjutkan kalimatnya. "Saya percaya kalau Nak Cinta ini adalah anak yang baik dan peduli dengan sesama. Saya berharap Nak Cinta mau membantu saya untuk melihat guru-guru siapa saja yang sering membawa korek api dan benda tajam di sekolah. Karena benda sesederhana itu bisa menjadi sangat berbahaya di tangan teroris. Nak Cinta cukup mengambil paksa barang-barang seperti itu, karena mereka tidak bisa diperlakukan dengan halus lagi." Sebenarnya aku sedikit bingung, tapi entah kenapa aku merasa ini seperti tantangan menarik dalam hidupku. Selama ini aku hanya melewati kehidupan yang datar-datar saja, dan saat ini ada orang penting yang percaya denganku untuk melindungi orang banyak. Ini benar-benar penghargaan untukku. "Baik, Pak, saya akan melakukan hal itu sebisaku," jawabku kepada bapak itu. Tidak lama kemudian bel masuk pun berbunyi. Aku lalu pamit kepada pasangan itu dan kembali melakukan aktivitasku di sekolah seperti biasanya. Semenjak diberitahu mengenai teroris yang menyamar sebagai guru di sekolahku, aku semakin sering memperhatikan lingkungan di sekitarku. Beberapa kali aku merampas korek api dari beberapa guru laki-laki di sekolahku. Hal tersebut membuatku berkali-kali masuk ruang BK. Karena guru-guru itu juga melakukan kesalahan, maka aku tidak dihukum, tapi tindakan tidak sopanku itu tetap mendapatkan ceramah. Aku tidak bisa membicarakan hal ini kepada orang-orang, karena jika rahasia bapak tukang kebun itu terbongkar, teroris itu bisa saja diam-diam kabur dari sekolah ini, dan pihak kepolisian akan kehilangan jejaknya lagi. Akhir-akhir ini Cinta menjadi semakin aneh. Dia seperti ketakutan saat melihat guru membawa korek api. Padahal itu hal yang wajar kalau guru itu ingin merokok, walau sebenarnya tidak diperbolehkan di sekolah ini. Tapi kenapa Cinta harus merampasnya? Beberapa kali Cinta bolos kelas. Saat gue tanya, dia hanya bilang dia lagi gak enak badan dan ingin istirahat di UKS. Ada apa dengan anak ini sebenarnya?
Pada suatu siang, Cinta meminta tolong sesuatu kepadaku. Ton, kamu kalau melihat guru membawa korek api atau benda tajam, tolong bilang ke aku ya. Untuk apa sih, Cin? Tanyaku. Gak usah banyak tanya. Kalau ada, tinggal bilang aja, katanya. Kamu mau masuk BK lagi? Tanyaku pada Cinta. Karena dia sudah 3 kali masuk ruang BK karena merebut korek api beberapa guru. Demi kepentingan orang banyak, Ton, jawab Cinta. Anak ini sakit jiwa, pikirku. Ya nanti deh, Cin, jawabku ke Cinta. Makasih, Ton. Cinta lalu tersenyum kepadaku dan dia sangat manis. Itu hari Jumat dan pelajaran kedua lagi kosong. Aku duduk-duduk di bangkuku. Tiba-tiba saja ibu penjaga UKS datang ke kelas dan mengajakku ke UKS. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan Bapak tukang kebun. Aku lalu mengikutinya ke UKS. Saat masuk ke dalam UKS, saya melihat Bapak tukang kebun sudah duduk dan terlihat sangat cemas. Akhirnya kamu datang juga, Nak, kata Bapak itu. Ada apa, Pak? Tanyaku yang juga ikut panik. Saya mendapat kabar dari pusat kalau teroris sudah diketahui identitasnya, jelas Bapak itu. Lalu? Tanyaku dengan begitu antusias. Dia adalah guru biologimu, Pak Herman. Kamu ingat? Kemarin kamu sempat merebut korek api miliknya, tanya Bapak itu. Ya, Pak, kataku. Siang ini juga kita akan melakukan aksi penangkapan, jelas Bapak itu. Pak Herman akan mengajar di kelasmu pada jam terakhir. Kamu bawa pisau ini. Sebisa mungkin kamu lumpuhkan kakinya dengan pisau ini agar dia tidak lari. Dan saya akan membawa beberapa anggota saya untuk menangkapnya. Apa saya harus melukainya, Pak? Tanyaku dengan ragu ke Bapak itu. Harus, karena jika tidak, dia akan melukai orang banyak hari ini juga, jawab Bapak itu. Tidak ingin ada orang lain yang tidak bersalah terluka, maka aku menyanggupi perintah Bapak tukang kebun itu. Kuterima pisau yang ia berikan dan menyelipkannya di balik bajuku. Setelah itu aku kembali ke kelas dengan detak jantung yang rasanya semua orang bisa mendengarnya. Ton, ini nomor ibuku, kata Cinta padaku sambil menyerahkan sebuah kertas yang berisikan nomor telepon. Untuk apa? Tanyaku sambil memegang kertas itu. Sepertinya hari ini aku akan melakukan hal yang sangat berbahaya. Kalau ada apa-apa, tolong telepon ibuku, jelas Cinta padaku. Ada apa lagi dengan anak ini? Kamu mau ngapain lagi? Mau ngerampas korek guru-guru lagi? Gak usah aneh-aneh deh, kataku ke Cinta. Enggak, bukan itu. Kamu lihat nanti aja deh, jawab Cinta. Setelah itu, guru biologi masuk dengan membawa beberapa alat-alat dari laboratorium. Selagi guru itu meletakkan barang-barang, Cinta berjalan menuju guru itu. Dan dia membawa pisau. Cinta! Aku lalu berteriak dan membuat seluruh kelas memperhatikan Cinta. Tapi hal tersebut tidak membuat Cinta berhenti dan dengan sangat cepat dia menancapkan pisau itu pada kaki guru biologi kami. Anak-anak lain langsung histeris dan meninggalkan kelas. Apa yang kamu lakukan, Cinta? Tanya guru itu. Kamu teroris, mengaku saja. Identitasmu sudah ketahuan dan sebentar lagi polisi akan kesini. Jangan harap kamu bisa melukai orang-orang di sini, jawab Cinta dengan penuh emosi. Kamu bicara apa? Tanya guru itu lagi. Kamu tidak usah mengelak, aku sudah tahu semuanya, jawab Cinta. Cinta, kamu kenapa? Tanyaku pada Cinta. Dia teroris, Tony. Ibu penjaga UKS dan tukang kebun yang pernah mengejarku itu adalah mata-mata dari kepolisian yang sedang memata-matai si teroris ini, jelas Cinta sambil mengarahkan pisau penuh darah itu ke arah Pak Guru. Tidak butuh waktu lama, beberapa guru datang dan berusaha menghentikan perbuatan Cinta. Cinta memberontak dengan mengacuhkan pisau yang ia pegang. Hal tersebut dilumpuhkan oleh guru olahraga yang langsung merampas dengan paksa pisau itu setelah Cinta dijatuhkan ke lantai. Guru
Guru biologi kami langsung dilarikan ke rumah sakit karena luka tusuknya bukan cuma satu dan sangat parah. Sedangkan Cinta, sepertinya ada yang menelpon polisi hingga Cinta dibawa oleh beberapa petugas polisi. Aku lalu mengingat kertas yang diberikan Cinta padaku. Langsung saja aku telepon Ibu Cinta. "Halo Bu," kataku. "Ya, ini dengan siapa ya?" jawab Ibu Cinta dari seberang telepon. "Saya Tony, Bu. Cinta mendapat sedikit masalah di sekolah," kataku ke Ibu Cinta. "Masalah? Baiklah, saya akan ke sekolah sekarang." Ibu Cinta terdengar begitu panik. "Tidak, Bu. Sepertinya langsung ke Polres saja," jawabku. "Polres?" tanya Ibu Cinta. "Iya, Bu. Cinta baru saja dibawa ke sana," jelasku ke Ibu Cinta. "Baiklah, Nak Tony. Terima kasih atas kabarnya." Ibu Cinta lalu menutup telepon. Beliau terdengar begitu panik. Aku akan melakukan hal gila hari ini. Aku tahu perbuatanku pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Tapi sekali lagi, ini hanya demi kepentingan orang banyak. Aku tidak ingin banyak orang yang terluka. Walau di antara mereka hanya Tony yang dekat denganku, tapi pasti akan terjadi hal yang aneh. Aku memberikan nomor telepon ibu ke Tony untuk berjaga-jaga. Guru itu masuk dengan membawa beberapa barang dari laboratorium. Saat melihatnya, rasanya aku sudah ingin langsung membunuhnya saja. Tapi tentu saja, tidak bisa kulakukan semua itu semauku. Aku hanya perlu untuk melumpuhkannya saja, selebihnya biar diurus oleh pihak-pihak yang berwajib. Langsung saja aku maju ke depan dan tidak memperdulikan reaksi orang-orang di sekelilingku. Kuayunkan pisau yang kubawa itu beberapa kali ke kaki guru itu, hingga guru itu tidak bisa melawan sama sekali. Sekilas aku melihat anak-anak sekelas berlarian untuk meninggalkan ruang kelas. Guru itu pun mencoba untuk membela diri. Dia hanya tidak tahu kalau aku sudah mengetahui kedoknya yang sebenarnya. Tentu saja, semua pembelaan tidak berpengaruh untukku. Beberapa menit kemudian guru-guru masuk, tapi tak ada satupun yang membelaku. Aku mencoba untuk memberitahu mereka yang sebenarnya, tapi tak ada yang percaya padaku. Setelah guru teroris itu dibawa ke rumah sakit, beberapa polisi masuk ke dalam kelas. Aku merasa keberuntungan berada di pihakku. Tapi ternyata aku salah. Polisi itu malah membawaku ke Polres terdekat. Ada apa sebenarnya? Kenapa malah berbalik seperti ini? Apa para polisi itu lupa kalau targetnya sebenarnya adalah seorang teroris itu?